Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online terstruktur untuk siswa SDN 2 Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Berikut adalah siswa-siswi kelas 4 yang sudah absen dan mengirimkan foto pada hari ini, ya. Nah, ini anak-anakku yang sudah absen mengirimkan foto. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu IPA kelas 4, tema 3, subtema 3.8 dan 4.8, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang kedua, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan sekitar. Anak-anakku sekalian, yaitu pertama kita bahas yaitu tumbuhan. Tumbuhan yang hidup pada cuaca panas, kering, dan minim akan adanya air, misalnya kaktus. Salah satu contohnya kaktus. Banyak sekali sih yang tumbuhan yang hidup di cuaca panas atau kering, misalkan beringin, yang pohon-pohon besar itu yang bisa hidup di cuaca panas. Salah satunya kita bahas yaitu kaktus yang bisa kalian lihat pada gambar di samping. Nah, ini gambar kaktus yang tahan akan cuaca panas atau minim dengan air. Kamu perhatikan, di situ ada gambar kaktus beserta pohon kaktus beserta akarnya, ya. Akar tumbuhan memiliki jenis-jenis akar yang berbeda-beda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Nanti saya jelaskan fungsi dari akar. Sekarang saya akan membahas tentang golongan akar. Yang pertama, akar tunggang adalah akar yang berbentuk panjang, menjulur seperti tali, dan setiap lembarannya menyerupai urat-urat yang ada pada tubuh manusia, seperti urat-urat di tangan ini, ya, di tubuh manusia. Maka dari itu akar tunggang disebut akar yang bijinya berkeping dua. Nanti saya jelaskan lagi di materi selanjutnya untuk biji berkeping dua. Nah, ini salah satu contoh akar tunggang. Perhatikan gambar di samping yaitu akar tunggang. Perhatikan, nah, itu jenis akar tunggang. Yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berbentuk menyerupai kulit kelapa tua bagian dalam dan bermotif tidak rapi atau tumpang tindih yang tidak beraturan. Maka dari itu akar serabut disebut akar yang bijinya berkeping satu. Nah, perhatikan gambar akar serabut. Perhatikan, ya, seperti kulit kelapa, sepet kalau bahasa Jawanya, tidak beraturan. Karakteristik pada akar. Akar penghisap adalah akar yang senantiasa menghisap atau mencuri sari makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, misalnya benalu. Nah, kalian bisa lihat gambar benalu ya di situ, ya. Nah, sering kita lihat pada pohon mangga, ya, yang sering kali ada menempel benalu di situ. Itu merugikan pohon induknya atau pohon mangganya,
benalu kalau menempel di pohon mangga itu akhirnya sari makanan atau makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan mangga akan dihisap oleh benalu tersebut. Nah, itu adalah akar penghisap. Lanjut berikutnya akar banir. Akar banir adalah akar yang terdapat pada semua tumbuhan yang hidup pada iklim tropis dan sedikit pada subtropis. Nah, seperti kalian lihat pada gambar itu akar banir ya, yang seperti ular ya, seperti ular itu sangat besar-besar akarnya ya, seperti akar beringin gitu ya, itu akar banir namanya. Lanjut yang ketiga yaitu akar gantung. Akar gantung adalah akar yang tumbuh dan menyembul keluar di atas tanah, misalnya pohon beringin tua seperti pada gambar itu ya. Kalau kalian lihat beringin itu tumbuh kayak rambut ya, dari atas menuju ke bawah ya, dari batang-batang pohonnya itu keluar akar menuju ke bawah. Seperti yang gambar di samping juga, biasanya ditanam di teras itu ada tumbuhan atau tanaman hias yang sering dilihat di teras rumah, akarnya bergelantungan dari batang-batang tumbuhan tersebut. Nah, itu namanya akar gantung. Lanjut akar napas ya. Akar napas adalah akar yang tumbuh dan menyembul keluar di atas permukaan air, misalnya pohon bakau. Nah, itu seperti kalian lihat pada gambar di samping itu akar napas ya. Banyak sih contoh-contoh yang lain ya. Salah satunya pohon bakau. Lanjut, sekarang saya jelaskan fungsi dari akar. Yang pertama, fungsi akar untuk memproses penyerapan air yang mengandung garam mineral agar bisa mengatasi dehidrasi pada tumbuhan secara keseluruhan. Yang kedua, untuk proses pembuatan dan penyatuan akar terhadap tanah. Yang ketiga, dapat menjadi wadah reproduksi secara vegetatif. Yang keempat, akar batang mampu tegak kokoh berdiri agar batang mampu bertegak. Saya ulangi, yang keempat, agar batang mampu tegak kokoh berdiri secara permanen. Dengan adanya akar, fungsi akar itu bisa membuat tumbuhan itu tegak berdiri, tidak goyang. Yang kelima yaitu untuk menyimpan oksigen, makanan cadangan berupa garam mineral dan nutrisi lainnya dari hasil proses penggemburan tanah oleh cacing. Jadi kalau kamu lihat cacing itu sangat membantu sekali untuk penggemburan tanah. Yang keenam yaitu menyokong atau memperkokoh berdirinya tumbuhan dari serangan angin, hujan, atau serangga perusak agar batang tumbuhan tidak mudah tumbang. Lanjut, struktur akar. 1. Yang pertama dari atas, leher akar atau pangkal akar. Yang kedua, perhatikan gambar di samping, batang akar. Kamu lihat ya, itu batang akar. Sampai di mana batang akar? Di situ kamu lihat.
Yang ketiga yaitu